kita akan mengungkap suatu rahasia. Bagaimana kita bisa menciptakan jutaan dolar di dalam pasar yang mempunyai likuiditas market yang tinggi, ya, high level market liquidity. Ada 4 cara untuk mendapatkan penghasilan, yaitu yang pertama sebagai employee, ya, di sini employee. Mereka adalah sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang menukarkan waktu dan tenaganya sendiri untuk mendapatkan uang. Jadi mereka adalah bekerja untuk mencari uang. Lalu yang kedua adalah self-employed, yaitu seorang profesional yang mereka mempunyai kepintaran dan keahlian bekerja sendiri untuk mendapatkan uangnya juga. Bedanya, mereka adalah orang-orang profesional yang mungkin bisa mendapatkan uang lebih banyak. Mereka adalah dokter, insinyur, lawyer. Tapi mereka kalau tidak bekerja, mereka juga nggak mendapatkan uang. Jadi mereka juga mempertaruhkan waktu dan tenaganya, pikirannya, kepintarannya untuk mendapatkan uang. Lalu yang ketiga, sebagai business owner. Business owner adalah orang yang mempekerjakan orang untuk mendapatkan uang. Mereka tentunya suatu perusahaan yang mempunyai modal, sistem, tenaga kerja, dan jaringan relasi untuk mendapatkan uang. Keempat adalah mereka sebagai investor. Bapak Ibu mungkin udah kenal dengan Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah memperkerjakan uang untuk mencari uang. Tentunya kita nggak akan capek. Tapi kalau kita yang bekerja untuk mencari uang, tentunya kita akan capai. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat dalam skop yang lebih detail, yaitu mereka yang bekerja sebagai business owner dan investor dengan skala yang lebih kecil. Kita kenal mereka adalah suatu individual atau grup atau enterprise yang mencari profit, mencari keuntungan di private sector. Apa itu private sector, Bapak Ibu? Private sector adalah mereka yang bekerja membuka suatu toko. Dalam hal ini kita lihatkan adalah toko spare part. Ada juga mereka yang membuka usaha dalam rumah makan, kafe. Bahkan juga ada yang mereka membuka usaha garment, fashion shop. Dan juga mereka ada yang membuka usaha salon dan spa. Pada umumnya, mereka mengambil keputusan untuk membuka usaha private sector lebih mengedepankan kepada reward. Tapi mereka mengesampingkan yang disebut risk. Sebagian kalangan berkata, kalau saya sebelum bekerja memperhitungkan risk di depan, maka saya akan batal. Tidak berani buka usaha. Mereka lebih terobsesi melihat keberhasilan pengusaha lain dengan modal keberanian dan semangat yang tinggi. Lalu mereka mengambil keputusan dengan target rewardnya. Dari risk pada umumnya, dari mereka yang private sector, lebih dikesampingkan, Bapak Ibu. Private sector adalah merupakan suatu investasi yang mempunyai risiko tinggi. Mengapa kita sebut high risk investment? Karena di awal mereka untuk melakukan usaha, mereka sudah harus mengeluarkan dananya yang sebagai modalnya atau kapitalnya, mungkin 30% yang awal adalah untuk mencari tempat untuk mereka berjualan. Mereka sewa tempat, mereka sewa toko, mereka sewa space area di mall, mereka harus punya gudang, mereka harus punya tempat produksi. Dan ini kalau dihitung, minimum mereka harus mengeluarkan 30% dari modal yang mereka siapkan untuk berusaha. Lalu tidak cukup itu, mereka juga harus membuat cantik, membuat menarik, membuat confident. Mereka harus dekorasi, renovasi. Dan ini mungkin juga membutuhkan sampai minimum 15% dari modal. Bahkan mereka juga harus mempersiapkan tools, peralatan-peralatan yang juga
tidak akan kurang dari 15%. Kalau kita total, dana yang dikeluarkan di depan 30%, 15% dan 15% berarti sudah 60%, sehingga mereka hanya punya tersisa 40% yang dipakai untuk working fund. Ini adalah dana operasional. Ya kalau tidak cukup, mereka merasa usahanya terlalu kecil dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan di depan untuk space rental, room decoration, dan tools ini, biasanya mereka memanfaatkan pemodal. Mereka bisa pinjam kredit, atau juga mereka bisa pinjam bahan untuk melakukan usahanya tersebut. Jadi pada dasarnya, private sector ini 60% itu adalah absolute risk, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Absolute risk 60% ini minimum, sudah mereka tidak akan bisa kembali selama mereka melakukan usaha. Mereka akan menunggu jangka waktu panjang, potensi reward mereka dari bulan ke bulan, dari setiap produksi mungkin mereka dengan rewardnya 20-30% dari setiap barang yang mereka jual, itu harus bisa mengembalikan daripada absolute risk mereka. Semakin mereka besar menambahkan working fund, berarti semakin menambah high risk mereka dan semakin menambah absolute risk mereka. Yang menjadi kendala di dalam orang melakukan usaha, setiap orang kepingin sukses, tetapi untuk mencari usaha sukses tidaklah mudah. Karena apa? Karena pasar, market kita adalah market yang belum tentu jelas, belum tentu loyal. Sehingga jadi saya sebutkan dengan market low level market liquidity. Artinya apa? Di saat kita menjual satu barang, belum tentu barang tersebut bisa ada yang membeli setiap hari atau terus menerus dibeli. Jadi saat kita mau menjual, belum tentu barang tersebut bisa ada yang membeli. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kalau kita terus berusaha di mana kita suatu saat kemampuan market menyerap produk-produk kita itu rendah, kita akan menghadapi yang disebut dengan overstock. Karena di dalam bisnis, kita tidak akan pernah bisa berhenti begitu saja. Karena divisi produksi kita akan terus, tentunya akan terus melakukan produksi terus, karena kita di sana ada tenaga kerja. Bahkan kita juga terbebani dengan biaya service charge daripada gedung dan biaya-biaya operasional yang terus berjalan dan menambah biaya. Nah, kalau kita sudah overstock, kalau kita udah melihat wah ini sudah terlalu besar stok yang kita punya, terpaksa apa? Kita jual sale. Nah kalau kita sudah jual sale, berarti apa? Kita sudah menjual rugi. Kalau sudah menjual rugi, disinilah menambah yang disebut dengan absolute risk. Sehingga dengan persentase yang kita berani rugikan berapa, itu akan menambah absolute risk kita. Nah, kalau absolute risk kita meningkat, lalu bagaimana? Kalau kita terpleset, bagaimana kita cara melakukan recovery-nya? Di sini kami akan membahas bagaimana Bapak Ibu ada satu solusi untuk dapat merecover risk tersebut. Biasanya orang melakukan recovery dengan cara menutup lubang dengan menggali lubang yang baru, sehingga dia akan terperosok lebih dalam lagi. Untuk mendapatkan suatu recovery, kita mutlak harus mengambil keputusan untuk mengubah cara berbisnis kita. Misalnya tadi kita melakukan dengan cara-cara A, untuk mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu hasil yang lebih baik, lebih besar, dengan target B, tentunya kita tidak akan pernah bisa menuju B ini dengan cara-cara A. Kalau kita melakukan A, hasilnya akan A. Kalau kita melakukan B, hasilnya dengan B. Jadi kita harus merubah segala kebiasaan dan cara berbisnis kita dari A
menuju B. Seringkali orang berusaha, dia mempertahankan cara-caranya yang lama. Dia berharap mendapatkan mujizat agar dapat mengubah segalanya menjadi baik. Tapi ternyata cara-cara yang menunggu waktu ditunggu, biasanya akan memperbesar kerugiannya. Nah, kami akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana ada satu cara yang sangat mudah dapat dikerjakan dengan cara yang paling aman. Yaitu yang pertama, jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Misalnya kita memproduksi sesuatu, kita memproduksi sebanyak mungkin dengan satu tipe barang. Ini sangat berbahaya. Tapi kita kalau diversifikasi barang tersebut, tentunya kita kalau yang satu gagal, yang lain belum tentu gagal. Nah, dan yang kedua adalah kita harus kendalikan risikonya. Kita harus start dengan risiko yang paling kecil dulu, lalu kita tingkatkan. Ya, nah, dengan cara seperti inilah kita mendiversifikasi suatu strategi dalam kita melakukan bisnis, menggunakan uang kita untuk bekerja bagi kita. Lalu yang ketiga, kita mencari market yang likuiditasnya tinggi. Artinya apa? Di saat kita menjual, seketika juga harus ada yang membeli. Dan kita akan start suatu transaksi dengan risiko yang kecil dulu. Misalnya ini, 10% risk dan 10% reward. Sehingga kalau kita menghadapi risk, berarti risk kita hanya 10% di awal. Jadi kita mempunyai 90% kapital untuk recovery plan ini. Nah, cara-cara inilah Bapak Ibu yang bisa memberikan suatu recovery di dalam usaha kita. Bagaimana kita akan start dari kecil, start dari yang sedikit, untuk kita kembangkan menjadi besar. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil, dan hasil kita bisa compound, sehingga mendapatkan suatu hasil yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Nah, untuk itu kami hari ini akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu ada satu perdagangan derivatif. Apa itu perdagangan derivatif? Perdagangan derivatif adalah suatu perdagangan komoditas. Bapak Ibu bisa melakukan perdagangan komoditas yang paling mempengaruhi keadaan ekonomi dunia, yaitu sepertinya komoditas crude oil, minyak. Semua orang tahu harga minyak ini mengendalikan ekonomi dunia. Kalau Bapak Ibu bisa berdagang minyak, berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang mengendalikan keuangan Bapak Ibu juga. Yang kedua adalah logam mulia. Logam mulia itu bisa gold, bisa platinum, silver, palladium, dan segala macam. Karena apa? Karena logam mulia ini adalah juga mengendalikan dunia. Dan yang ketiga adalah world currency. Di dunia ini, dengan begitu mudahnya orang membeli komoditas, orang memindahkan uangnya dari satu negara ke satu negara. Dan kalau Bapak Ibu juga berada di dalam suatu transaksi world currency, itu adalah suatu transaksi yang sangat liquid. Suatu transaksi di saat Bapak Ibu mau membeli, sudah ada yang menjual. Di saat Bapak Ibu akan menjual, sudah ada yang membeli. Lalu yang keempat, Bapak Ibu bisa bertransaksi di dalam composite stock index. Apa itu composite stock index? Mungkin Bapak Ibu hanya tahu stok itu adalah saham. Pada umumnya orang mengerti bahwa, wah, kalau saya mau melakukan transaksi saham. Bapak Ibu, dalam transaksi saham, di situ mengandung banyak batasan-batasan. Banyak risiko yang terjadi. Karena apa? Harga saham bisa aja tiba-tiba turun. Bahkan bisa suatu saat kalau Bapak Ibu tahu saham yang sudah tidak diminatin orang,
perusahaan yang sudah jatuh, sahamnya bisa nol. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan transaksi composite indeks saham, di mana di sini adalah saham dari kumpulan beberapa perusahaan, tidak bisa nol. Ya, misalnya Bapak Ibu melihat di Amerika udah banyak, yaitu yang dikenal dengan Dow Jones, Nasdaq, S&P, Amex, dan semuanya. Itu banyak komposit yang dijual di sana, yang bisa ditransaksikan. Di Indonesia kan pun juga ada IHSG. Ya, kalau di negara-negara Asia yang lain, di Korea ada Kospi, di Jepang ada Nikkei, di Hong Kong ada Hang Seng. Nah, transaksi derivatif adalah transaksi yang benar-benar high liquidity-nya luar biasa. Karena apa saya sebut dengan high liquidity yang luar biasa? Karena kita melakukan transaksinya ada di telunjuk kita. Hanya kita mengklik. Dia online. High level liquidity. Kita mau beli, ada. Kita mau jual, ada. Dan seketika itu juga. Dan lebih dari itu, ada satu keuntungan di dalam transaksi derivatif, ada yang disebut dengan leverage. Leverage artinya kita bisa mengontrol transaksi 100.000 US dollar hanya dengan 1.000 US dollar. Berarti di sini apa? Bapak Ibu bisa melakukan transaksi dengan modal kecil untuk mendapatkan hasil yang besar. Ya, nah, jadi transaksi derivatif ini adalah suatu transaksi yang sangat luar biasa. Tetapi tidak banyak orang mengerti, paham bagaimana dia mau memulainya bertransaksi derivatif. Pada hari ini saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu, ada satu cara yang disebut dengan autopilot. Bapak Ibu tahu kan autopilot? Kalau kita naik pesawat, di mana pesawat bisa dikendalikan secara autopilot, dia bisa mendarat, dia bisa melakukan suatu penerbangan tanpa harus dikemudikan oleh pilotnya. Pilotnya cukup mengeset target yang dituju. Ya, di sini juga bagaimana Ibu dapat berdagang derivatif dengan cara autopilot. Karena apa? Di dalam autopilot ini Bapak Ibu udah nggak usah repot, karena setiap pergerakan harga di pasar itu sudah dikemudikan, dipantau oleh sistem yang disebut dengan autopilot. Bapak Ibu udah nggak usah pusing bagaimana saya mau melakukan transaksinya. Trading style-nya bagaimana? Nggak usah pikirkan. Karena trading style sudah ditanamkan sebagai rule of the game di dalam autopilot tersebut. Bahkan trading sistemnya, bahkan money manajemennya, bahkan strategi-strateginya juga sudah ditanam di sana menjadi satu dalam satu sistem yang dia dapat bekerja sendiri. Sehingga apa? Benefitnya sangat besar bagi kita. Yang pertama adalah kita sudah tidak terganggu emosi kita dengan market. Kita dapat bebas. Waktu kita tidak harus kita melakukan transaksinya, kita harus berada dalam pantauan kita market tersebut. Kita bisa bekerja lain, kita bisa dapat dalam keadaan tidur, atau kita dalam keadaan pergi. Jadi waktu kita tidak tersita di dalam kita melakukan transaksi. Karena apa? Karena semua operasi dalam autopilot ini sudah diset dalam aturan-aturan yang sudah ditanamkan di sana. Sehingga kita tidak menjadi greedy. Kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi ego. Sehingga tidak bias, Bapak Ibu. Semuanya bekerja secara automatic trading. Karena sistem akan melakukannya segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan rule yang sudah ditanamkan di dalamnya. Sehingga dia akan mengambil suatu reaksi dan opportunity dengan cepat. Dia akan mengontrol profit dan loss kita. Bahkan yang paling terpenting dengan sistem autopilot, kita dapat menguji sistem ini di masa lalunya. Bagaimana kinerjanya? Performanya bagaimana? Kita bisa melakukan yang disebut dengan backtest. Sehingga dengan cara ini kita mendapat suatu pandangan ke depan. Bagaimana kalau sistem ini kita jalankan ke depan,
Apa yang menjadi pengharapan kita, sudah kita menjadi suatu kenyataan yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman, ya. Nah, Bapak Ibu, sistem autopilot inilah yang akan membantu kita untuk melakukan suatu transaksi derivatif yang tidak menyita waktu kita sehingga make our life easier. Mari, saat ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana sih kalau saya melakukan sistem autopilot ini. Bagaimana saya mengendalikannya? Bapak Ibu nggak usah repot. Bapak Ibu mengendalikannya cukup mengklik dan menjalankan saja. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk melakukan strategi tester. Kita mulai di sini yaitu Januari tahun 2011 sampai 2014 ya, bulan Juni, 24 Juni 2014. Nah, nanti kita akan pakai untuk strategi tester. Sini kita mau menggunakan uang 20.000 US dollar. Nah, kita tinggal lakukan, kita lihat dia melakukan transaksi ulang mulai tahun 2011 Januari yang lalu. Transaksinya dapat kita lihat. Jadi benar-benar performan daripada trading ini dapat kita pantau dan dapat kita lihat di masa lalunya. Satu lot di sini, ya, untung 615 dolar, gitu. Terus misalnya dia ada loss ya minus 650 dolar, dia ada loss kecil-kecil, apa? Tapi dia untung juga terus terakumulasi, ya. Terakumulasi, kita lihat secara grafik hasil pengembangannya mulai kelihatan nyata, ya. Kita mau lihat transaksinya lebih detail. Nah, ini sampai pada bulan berapa ini? Sampai dengan 2013 bulan 10, dari 20.000 sudah 94.365, ya. Nah, sudah selesai. Coba kita lihat. Nah, ini pengembangannya, ya. Lalu resultnya, coba kita lihat berapa hasil terakhirnya. Berapa nih? 110.000 dari 20.000 berkembang menjadi 110.000 sampai tanggal 23 bulan 6, ya. Kita lihat grafiknya, lalu kita lihat reportnya di sini, ya. Kita bisa lihat reportnya nih. Sini kita lihat dengan 20.000 initial deposit 20.000, net profit 90.000. Jadi kalau di total menjadi 110, ya. Dan yang paling terpenting adalah kita melihat di sini maksimal drawdown. Artinya maksimal risiko terbesar itu hanya 7%. Hanya 7% di sini, ya. Yang pernah terjadi loss secara akumulasi. Loss secara akumulasi 5.500. Jadi maksimal drawdown-nya sekitar 7%, dan di sini ada relatif drawdown-nya sekitar 15,23%. Relatif drawdown adalah selama proses menuju profit dia pernah mengalami suatu floating loss itu sekitar 15,23. Jadi kalau kita trading dengan cara ini, kita mempersiapkan drawdown sekitar 20%, itu bisa berjalan dengan cukup baik, saya rasa, ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi untuk mengoptimumkan ini. Kita mau melakukan tetap uangnya 20.000, tapi kita coba mau melakukan namanya compounding, ya. Di sini money managementnya kita truekan. Kita mau compounding. Kita mau tahu kalau tadi ini kan lotnya satu lot, ya, dia lotnya satu lot. Tapi kalau dia loss, dia habis loss, itu lotnya naik 2 lot. Tapi kalau dia kembali, dia sudah profit kembali, dia lotnya kembali 1. Nah, sekarang kalau di sini di compounding ini lotnya dia bergradasi naik sesuai dengan berapa besar equity-nya, ya. Kita stop dulu. Dia memulainya berapa? Nah, ternyata apa? Dengan compounding lebih dahsyat.
Dia memulainya tidak satu lot, dengan uang 20.000 dia bisa memulainya dengan 5 lot. Tentunya hasilnya lebih besar ya. Hasil besar. Tapi kalau dia nanti udah profit, dia lotnya ini akan naik. Tapi kalau dia loss, lotnya juga dia akan turun sendiri. Seperti itu. Kita lihat dulu. Dia menjadi berapa? Dari 20.000, kalau kita kompon, itu menjadi berapa? Kita mau lihat di sini. Nah, ini naik ya. Ini sudah berapa nih di sini? Sudah 1.695.000 ya. Dengan 20.000 sudah memberikan profit tadi itu 1.695.000. Jadi ini di sini sudah 2 juta. 2.65.135 US dollar. Padahal tadi awalnya dengan berapa? Awalnya dengan 5 lot ya, dengan 20.000. Ini. Terus dia lakukan transaksi, kita mau tahu sampai akhir ini totalnya menjadi berapa. Nah, di sini terlihat 2.782.635 US dollar. Nah, sudah selesai. Kita bisa lihat berapa. Nah, dengan 20.000 profit, net profitnya adalah 2.824.135 US dollar. Ya, sini ya, consecutive win 3, consecutive loss 1 ya, maksimum drawdown 8,49 ya, di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, inilah ada kesempatan di mana kita bisa mendapatkan hasil seperti itu. Berhasil. Nah, ini ada rekan-rekan kita yang terdahulu yang mereka mendapatkan berhasil, mereka juga mengikuti daripada kontes-kontes kami. Bukan hanya tua, muda, semua kalangan mereka memanfaatkan. Mereka happy. Bagaimana Bapak Ibu? Mau join bersama rekan-rekan yang sudah berhasil? Di sini kami. Buy Sell Pro MXP